Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran pemrograman Java bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi atau metode. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari dasar-dasar pemrograman ya, seperti variabel, tipe data, I/O ya, menggunakan JOptionPan dan scanner gitu ya, struktur kendali dan looping, berarti kita sudah bisa membuat program di Java. Namun belum terstruktur ya, belum terstruktur. Kenapa? Karena semua program ditulis pada satu tempat. Dengan adanya fungsi atau metode, maka kita bisa meletakkannya di tempat yang berbeda ya. Baik teman-teman, secara umum fungsi itu ada dua macam, dan fungsi itu ada yang bawaan dari Javanya banyak sekali. Ada fungsi if ya, ada switch case ya, terus fungsi for, fungsi while ya, terusnya misalnya parse integer ya, parse float, itu semua fungsi-fungsi bawaan dari Java. Nah, sekarang yang kita akan fokuskan adalah fungsi-fungsi yang dibuat oleh user atau oleh kita gitu ya. Fungsi itu ada dua jenis, yang void yang tidak mengembalikan nilai. Keyword ini sering kita dengar ketika ya di dalam program Java ada public static void main gitu ya. Berarti tidak ada nilai kembalian. Kebalikannya, nanti fungsi itu ada nilai kembaliannya, return value-nya, berarti dia mengembalikan sebuah nilai. Ya teman-teman, ini cara membuatnya. Ada hak akses modifier, nanti kita akan bahas lebih detail ya. Ada public, ada protected, terus ada private gitu ya. Public tentu saja nanti untuk umum, berarti bisa diakses di dalam kelas maupun di luar kelas, karena kita belum masuk pembahasan tentang OOP ya. Jadi tentang modifier itu ada public dan ada static gitu. Ini opsional sifatnya ya, yang statiknya. Lalu teman-teman, ketika fungsi itu mengembalikan nilai, maka harus disebutkan tipe data dari nilai yang dikembalikan, return value type ya. Lalu ada nama fungsi bebas, nggak boleh ada spasi ya, diawali dengan huruf kecil gitu ya. Lalu nanti fungsi ya, ada yang menerima parameter, ada juga nanti yang tidak. Bisa satu, bisa lebih dari satu parameternya. Kalau lebih dari satu, teman-teman nanti bisa gunakan koma untuk pemisahnya. Jika fungsinya tidak menerima parameter, berarti langsung buka tutup kurung seperti itu. Ya baik teman-teman, di dalamnya nanti ada blok fungsinya, buka tutup kurung kurawal, lalu statement-statementnya gitu ya. Jika fungsi itu mengembalikan nilai, maka paling akhir ada keyword return. Lalu hasilnya apa? Seperti itu. Kalau void nanti tidak. Ya, baik teman-teman. Nah, fungsi ini tadi ya, diawali dengan nama fungsi, lalu ada buka tutup kurung, ada parameter masukan, bisa juga tidak gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini teorinya ya, saya skip aja. Fungsi itu ada yang menerima parameter, ada yang tidak gitu ya, dan nanti ada yang menggunakan keyword dan nilai default ya. Itu teorinya cukup banyak. Nah, nanti kita praktekkan yang sederhana terlebih dahulu ya teman-teman ya. Baik, ini ada contoh public static void, berarti void ya. Nanti sebenarnya dia ada nilai kembaliannya juga, nilai kembaliannya langsung di situ ya. Nama fungsinya cetak array, menerima dua parameter. Yang pertama array bertipe data integer ya. Yang kedua tipe datanya integer ya. Seperti itu. Lalu di sini fungsinya sekedar untuk apa nih? Looping ya, mencetak gitu ya. Untuk menggunakan fungsi cetak array, nanti kita panggil di fungsi utama public static void. Nah, ini void ya, yang tidak ada return value-nya teman-teman ya. Maka teman-teman tinggal dipanggil nama fungsinya apa nih? Cetak array X mulai. Kenapa X mulai? Karena dua parameter. X ini nanti berupa array ya, 6, 1, 2, 5. Lalu yang kedua mulai dari angka 2 gitu ya.
Begitu ya teman-teman ya. Lalu bikin variabel lagi Y gitu ya. Isinya 5, 6, 3, 7, 9. Cetak array Y ini nanti ini datanya, lalu mulai ini integer dari 2 gitu ya. 2 itu apa teman-teman? Lihat di sini di fungsinya. Ya, nanti dicetak sekedar mencetak ya, array nanti I sesuai dengan datanya. Begitu ya teman-teman ya, tentang mendefinisikan sebuah fungsi atau metode ya. Baik, di sini ada fungsi-fungsi yang lain. Yang pertama ini ini contoh yang return value, yang mengembalikan nilai. Tidak ada voidnya tapi diganti dengan tipe data kembalian, yaitu float. Rata-rata rata-rata tipe datanya float atau pecahan ya. Kita cari totalnya dulu ya. Totalnya teman-teman nanti di looping dari array length-nya seperti itu. Nah, setelah itu totalnya dibagi dengan jumlah elemen array-nya, lalu return. Nah, intinya begitu teman-teman ya. Ada return value-nya menggunakan keyword return, nama variabel terakhir yang mendapatkan hasil. Rata-rata di bawahnya juga demikian ya, ada X dan Y array, lalu teman-teman dirata-ratakan ya. Rata-rata X, rata-rata ini ya teman-teman ya, nanti dijumlahkan ya, lalu dibagi jumlah elemen array. Ada rata-rata X ini, nanti di total berapa, dibagi 4 karena jumlah elemen array-nya 4. Yang rata-rata Y nanti jumlahnya berapa, elemen array-nya totalnya dibagi 5. Kenapa? Karena ya jumlah elemen array-nya ada 5. Baik, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan buat namanya pencetak array latihannya ya. Ada 2 fungsi cetak. Nah, kita kenal nanti istilahnya dengan overloading method. Apa itu overloading method? Ya, fungsi yang nanti dipanggil 2 kali ya, atau nama fungsinya sama ya, kita praktekkan. Oke, kembali lagi ke IDE NetBeans-nya. Ini saya close dulu semua ya. Project kita kemarin namanya Java Fundamental. Kita buat metode ya teman-teman, package baru di source, klik kanan new Java package ya. Nama package-nya metode atau fungsi ya, silakan teman-teman ya, bebas-bebas saja ya, metode ya. Apa tadi teman-teman di slide, pencetak array ya. Di metode, mana metode? Di source ya, metode. Klik kanan di metode new Java main class. Nah, ini fungsi utamanya masih dalam file yang sama. Bisa jadi ini fungsi utamanya di file yang lain ya. Baik, namanya tadi pencetak array. Oke, teman-teman, finish. Kita buat 2 fungsi. Latihan pertama kita fungsi yang void, yang tidak mengembalikan nilai ya. Public ya teman-teman, static, lalu void ya teman-teman, ini tidak mengembalikan nilai. Cetak apa nih? String ya, string. Nama variabelnya A ya. Ya, nama variabelnya bebas, misalnya S, nama variabelnya S, stringnya, buka tutup kurung kurawal. Nah gitu ya teman-teman ya. Ada fungsi cetak sebelum mengeksekusi programnya di fungsi utama, di void ya, dan sifatnya sama dengan main, yaitu void ya. Apa sih teman-teman? Teman-teman di sini kita lihat dia mencetak array ya, mencetak array sejumlah elemen array yang dimasukkan ya. Oke teman-teman, system out print, kalau saya ln ya, kita cetak nanti pakai spasi-spasi aja teman-teman ya. Ya, berarti di sini atau di sini kasih keterangan pencetak array. Pencetak array dengan keterangan, oh nanti teman-teman jumlah elemen array-nya ya. Pencetak array ya, kita concat dengan apa? S ya, s.length. Length ini fungsi untuk menghitung elemen array.
kontrol spasi aja ya. Lalu kita concat dengan keterangan teman-teman, misalnya concat lagi ya, jumlah elemennya ada berapa banyak ya. Lalu kita cetaknya for ya, i dimulai dari 0, i nya nggak boleh lebih dari 10. Jangan itu, kita berarti i nya nanti nggak boleh lebih dari s.length, nggak boleh melebihi jumlah atau panjang elemen array variabel s nih, variabelnya s ya, gitu ya. Baik teman-teman, setelah itu kita cetak ya, print out, print R1 kalau kita S1 ya, system out, print, nggak usah ini ya, print ya teman-teman. Nanti ini stringnya integer juga boleh, nanti yang kedua integer deh, kita balik ya dari latihan ya. Misalnya ini kita mau cetak datanya ya. Bagaimana cara cetaknya? Nanti tinggal panggil ya variabelnya ya, R1 kurung siku i gitu ya. Nanti kalau kita nama variabelnya teman-teman s kurung siku i gitu ya. Nah, kita keterangan deh, di sini kasih bilangan, kasih string ya, biar ada keterangan sedikit. Bilangan spasi atau titik 2 spasi concat, nah gitu ya. Oke teman-teman, ini mencetak ya array pertama yang bertipe data teman-teman string ya. Yang kedua ini namanya overloading method. Di copy paste aja boleh gak? Boleh ya, saya copy paste ya, saya copy, saya paste. Cetak yang kedua teman-teman jangan string, misalnya integer ya, nama variabelnya misalnya i gitu ya. Ini mencetak, oh ya, ini kasih keterangan mencetak array string, kasih keterangan itu ya, string dengan misalnya 10 elemen, 5 elemen ya. Kalau ini berarti pencetak array integer ya, dengan ya ini variabelnya i ya, i.length gitu ya. Maka teman-teman di sini ya, for i-nya nggak boleh lebih dari ya i, kalau nggak ini j deh teman-teman ya, nggak selalu i ya. For j-nya nggak boleh lebih dari i.length, i yang ini ya, yang atas ya. Nanti jumlah elemennya berapa, i plus, lalu kita cetak misalnya yang tadi stringnya, string nama aja deh, ini nama siswa ya, berarti ini teman-teman nilai siswa. Nah gitu ya teman-teman, integer ya, nilai siswa, variabelnya nih di atas i ya. Berarti teman-teman ini j, mohon maaf ini j ya, ini j.length mengikuti awalnya, lalu j++ incremental, berarti ini mencetak teman-teman, nanti nilai yang bertipe data integernya adalah ji gitu ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, for i integer ya, for integer j 0, j nya nanti nggak boleh lebih dari teman-teman i.length. Nah ini karena mirip-mirip ya. Lalu di sini j-nya plus, system out print nilai siswa ya teman-teman. Nilai siswa di sini ya sesuai dengan variabelnya. Kalau di sini yang integer ya, system out print R1 i ini nggak boleh di sini. Kalau kita berarti teman-teman ya, system out print nilai 1 ya. Di sini teman-teman dibalik i, lalu untuk elemennya j. Nah gitu ya teman-teman ya, kita memiliki ya dua fungsi yang sama, yaitu yang pertama fungsi cetak dengan mencetak tipe data string, yang kedua mencetak teman-teman, tipe data integer. Ini disebut dengan overloading
overloading method. Apa itu overloading method? Overloading method merupakan fungsi yang dibuat dengan nama yang sama tapi peruntukannya berbeda. Fungsi cetak yang pertama untuk mencetak tipe data string, yang kedua tipe data integer, karena beda tipe data ya. Baik teman-teman, nah sekarang kita masukkan angkanya ya. Pertama nama dulu deh, string, nama, kurung siku, array-nya kita masukkan, misalnya namanya Budi ya, terusnya Desi, terusnya Ani ya, bebas ya, namanya bebas, Ani, terusnya namanya misalnya Joko ya, atau 5, satu lagi boleh, misalnya namanya Deden. Oke, ada 5 elemen array. Yang kedua, teman-teman, wah ini salah ketik nih, string. Mohon maaf, string. Oke, yang kedua tipe datanya integer. Integer, apa yang bertipe data integer ya? Umur deh, boleh umur ya. Umur. Kurung awal ya, kurung siku ya. Umurnya integer, nggak pakai petik ya. Misalnya umurnya 17 ya, nggak salah aja 20 ya. Misalnya 31 ya, lalu 15, ini bebas-bebas aja teman-teman, lalu 4, nah gitu ya, datanya juga bebas ya, seperti itu. Oke, yang pertama mencetak array teman-teman bertipe data string, yang kedua mencetak array bertipe data integer. Ini namanya overloading method. Metodenya sama namanya, cuma peruntukannya berbeda. Oke, terakhir teman-teman tinggal memanggil fungsi di fungsi utama ya. Di fungsi utamanya kita panggil teman-teman ya. Tinggal begini, cetak array 1 nih yang di sini, cetak array 2. Kalau kita berarti tinggal panggil saja teman-teman mau cetak apa nih. Ya, ini saya cetak ya. Kita cetak teman-teman dengan kasih keterangan memanggil fungsi. Memanggil teman-teman fungsi gitu ya. Oke, sama-sama berarti cetak apa teman-teman, nama ya gitu ya, cetak nama. Yang kedua apa teman-teman, cetak apa teman-teman, kalau enggak nih kita kasih pembatas kali ya biar enak nih di setiap fungsi. System out println, kasih pembatas teman-teman ya. Oke, segini misalnya. Ini saya copy paste aja ya. Kurang panjang pak. Oke, nggak apa-apa, ini sebagai pembatas saja ya. Saya copy teman-teman di bawahnya sini juga sebagai sekedar pembatas. Oke, baik ya. Yang pertama cetak nama, yang kedua cetak apa? Cetak umur. Nah, gitu ya. Kita lihat ini namanya memanggil fungsi yang sama, cuma peruntukannya berbeda ya. Namanya apa teman-teman? Overloading method. Kita tes, run file. Ya, pencetak array dengan string dengan 5 elemen array. Oh, ini kasih ln ya, biar pindah baris nih teman-teman ya. Ini juga kasih ln ya, biar pindah baris. Klik kanan, run file, ulang lagi. Nah, string dengan 5 elemen array, nama siswa Budi, nama siswa Desi, diulang-ulang ya, diulang-ulang ya, nggak apa-apa. Kalau ingin langsung teman-teman nanti biar nggak diulang-ulang, berarti jangan di area looping ya. Ini langsung begini berarti nih. Oke, gitu ya. Yang bawah juga langsung IJ. Back, run file. Nah, yang pertama mencetak apa teman-teman? String Budi, Desi, Ani, Joko, Deden. Pak, nggak ada spasinya, pas mencetak. Berarti di concat ya, nanti untuk tampilannya dipersilakan ya, bebas ya teman-teman ya. Kayak gitu. Ini juga dikasih spasi Pak, nyetaknya boleh. Berarti di sini concat dengan spasi. Gitu ya teman-teman ya.
Kita run. Ya, oke, gitu ya. Baik, itu teman-teman tentang fungsi void yang tidak mengembalikan nilai. Nah, sekarang kita akan pelajari fungsi yang mengembalikan sebuah nilai. Kita lihat lagi latihannya. Ya, di sini pencetak array, ya. Pencetak array, ya tadi sudah ya. Nah, ini latihannya teman-teman yang mengembalikan nilai, gitu ya. Atau sebelum ini kan fungsi yang ada dua fungsi. Nah, bisa gak ya teman-teman pencetak array nanti dipanggil pada kelas yang lain? Ya, sampelnya saya sudah siapkan di project lain tentunya ya teman-teman. Di apa namanya Java Ahad misalnya, kita lihat ya di metode penghitung rata. Nah, namanya penghitung rata ya. Nah, teman-teman, ini bertipe data apa? Float ya. Bertipe data apa? Teman-teman, float. Nama kelasnya penghitung rata, fungsinya hitung rata-rata gitu ya. Oke, teman-teman, ini saya copy paste saja ya. Saya copy paste namanya penghitung rata. Kita mau buktikan ya fungsi yang sudah kita buat ya. Teman-teman, apakah bisa dipanggil atau tidak gitu ya. Oh, baik teman-teman, saya ternyata salah project ya. Masuknya ke ke Java Sabtu, kalau kita harusnya di Java fundamental. Baik, kalau gitu saya copy aja nih ya. Mohon maaf teman-teman, ini saya copy paste-nya di Java fundamental ya. Oke ya. Kita tes dulu teman-teman, atau close all dulu ya. Close all, mohon maaf ya, ini salah kamar ya. Tapi sudah jalan tadi ya. Ya, klik kanan, run file. Kalau nama paketnya sama nggak masalah. Oke, nggak masalah ya teman-teman ya. Sekarang ya kita akan coba ya. Tadi namanya apa? Penghitung rata ya. Di project lain sudah ada. Ya, ini hanya membuktikan apakah metode atau fungsi yang dibuat di sebuah kelas bisa dipanggil ya teman-teman di kelas yang lain. Ini sebelum kita masuk ke latihan yang lain ya. Namanya penghitung rata. Nah, ini ya. Berarti teman-teman, ini kita copy aja. Ya, ini kita copy. Pastenya di mana teman-teman? Pastenya di metode di Java fundamental. Klik kanan. Pastenya refactor. Atau paste juga bisa, paste refactor copy. Maksudnya begitu ya, di refactor. Agar nanti menyesuaikan diri dengan projectnya. Oke, penghitung rata di package method pada project Java fundamental refactor. Baik teman-teman, ini hanya pembuktian saja ya. Nah, penghitung rata teman-teman, kita buat fungsi yang mengembalikan nilai public static float ya, tidak ada di dalam slide ya. Ini hanya tambahan. Bagaimana fungsi pencetak array? Nah, ini ya, dipanggil di kelas yang lain, ternyata bisa ya. Fungsi untuk apa nih teman-teman? Mencetak ya, fungsi untuk mencari hitung rata-rata ya, dari fungsi yang di bodinya di sini for ya. Ini loopingnya pakai metode kedua ya, menggunakan alias ya, x nih ya, dialiaskan oleh angka lalu di total angkanya ya. Ini operator assignment untuk menjumlah. Kalau manualnya teman-teman gimana teman-teman ya, total sama dengan total ditambah angka yang dimasukkan gitu ya. Oke, itu manualnya. Ini menggunakan operator assignment ya. Lalu mencari rata-rata dengan tipe data float, di casting float total. Ini totalnya dibagi jumlah elemen array-nya. X ini ngambil dari sini ya. Setelah itu di return. Nah teman-teman, fungsi yang mengembalikan nilai tidak ada void. Di voidnya diganti apa? Tipe data yang dikembalikan. Tipe data yang dikembalikan yaitu float ya. Lalu teman-teman, kita buat di sini di fungsi utamanya integer array 1 ya, angka, kumpulan angka ada 12, ada 9, ada 8 dan seterusnya. Lalu teman-teman, ternyata kita panggil nih fungsi pencetak array
ya tentu saja nih yang integer ya dari kumpulan data R1 ini bisa dipanggil, bisa ya teman-teman. Dan dia masih satu package kan, package metode pencetak array dipanggil di kelasnya apa, hitung rata. Nah ternyata bisa ya teman-teman ya. Lalu kita hitung rata-ratanya disimpan oleh variabel L. Hitung rata itu teman-teman dari sini ya, dari fungsi yang dibuat di sini ya, R1, karena dia menerima satu parameter berupa array yang bertipe data integer. Ini integer 12, 9, 8, 4, 10, 4, 6 gitu ya. Lalu kita cetak rata-ratanya, return value-nya apa alias variabelnya nih R. Kita tes ya teman-teman ya, run file. Nah itu ya teman-teman, rata-ratanya 8,1 ya. Jadi ini pembuktian bahwa fungsi yang sudah dibuat di sebuah kelas bisa dipanggil pada kelas yang lain. Baik teman-teman, terakhir nah kita mau latihan ada dua fungsi ya. Ini agak panjang sedikit nih fungsi. Fungsinya sih mudah, menghitung luas lingkaran PR kuadrat, lalu luas segitiga setengah kali alas kali tinggi, nanti dimasukkan jari-jari alas dan tinggi. Coba kita gunakan J option pen gitu ya. Intinya ada dua fungsi yang ya nilai kembaliannya ada return value-nya. Hitung luas ya nama kelasnya. Baik, sama-sama teman-teman, kita kembali lagi di project kita Java Fundamental, di package method klik kanan new Java main class, namanya hitung luas ya, bebas namanya hitung luas gitu ya. Finish. Baik teman-teman, kita buat dua fungsi. Pertama buat fungsi mencari apa teman-teman, luas lingkaran. Ini sambil mengingat materi yang sudah kita pelajari yaitu casting ya. Public ya, public ada gak autocomplete-nya ya? Static, karena return nanti teman-teman diganti dengan tipe data kembalian float. Teman-teman mencari luas lingkaran, nama fungsinya bebas teman-teman ya, lingkaran. Di sini apa nih di slide? Mau ikuti slide ya, boleh juga. Oh ya, luas lingkaran menerima parameter satu yaitu integer, tipe data variabelnya R, bukan array ya. Lalu blok fungsinya buka tutup kurung kurawal. Oke teman-teman, kenapa sih error nih? Ya karena di sini katanya illegal start of expression ya, public static ya float gitu ya. Kalau di sini juga sama ya. Mohon maaf. Ya, public static void float luas lingkaran menerima satu gitu ya, satu parameter nih ya teman-teman ya. Lalu kita deklarasi variabel luas, lalu luas lingkaran PR kuadrat 22/7 kali R, lalu ada return value-nya public static float luas lingkaran ya. Baik, sama-sama public static float luas lingkaran. Kita deklarasi dulu ya, float luas ya, lalu cari teman-teman luas lingkaran. Rumusnya gimana? Luas sama dengan float, karena teman-teman 22/7 itu teman-teman hasilnya 3 ya. Kalau dikasih casting float maka 3,14. 22/7 dikali jari-jari lalu ada nilai kembaliannya apa? Return apa? Luas. Nah itu bedanya teman-teman ya. Jadi kalau void ya teman-teman tidak mengembalikan nilai, kalau return nanti mengembalikan sebuah nilai ya. Di sini masa merah illegal star ya. Oke, nggak apa-apa nih, belum selesai ya. Saya simpan dulu ya. Public ya, static apa namanya, float luas lingkaran ya, integer R. Sekarang segitiga di copy paste aja kali teman-teman nih ya. Nah ini saya copy paste.
Oh, jangan di fungsi utama dong. Fungsi utama kan nanti buat eksekusi. Ya, mohon maaf. Ini kita cut ya. Nah, di sini maksud saya teman-teman nih. Oke. Ya, gitu ya. Klik kanan format untuk rapihin ya. Pertama, buat fungsi untuk mencari luas lingkaran. Copy paste lagi ya, teman-teman ya. Fungsi yang kedua sama, yang tipenya mengembalikan nilai. Fungsi mencari luas segitiga. Mencari luas apa teman-teman? Segitiga ya. Berarti ini diganti nama fungsinya, nama metodenya luas segitiga. Oke. Segitiga menerima berapa parameter? 2, alas dan tinggi. Semuanya float, Pak. Oke, boleh. Berarti float alas, float, tinggi. Jadi pecahan bisa ya, teman-teman ya. Oke, float luas, luasnya setengah kali alas kali tinggi ya. Berarti 0,5. Begini juga boleh teman-teman. 0,5 F ini float ya, dikali alas. Nah, castingnya begitu ya. Bisa di depan seperti ini ya, teman-teman. Atau setelah angkanya dikasih F. Dikali apa teman-teman? Luas segitiga, alas, dan tinggi. Sesuai variabel yang sudah didefinisikan. Lalu teman-teman return luas. Pak, di sini nama variabelnya luas, di atas juga luas, tidak mengapa karena beda blok fungsi ya. Yang pertama luas ada di blok fungsi luas lingkaran, yang kedua luas ada di luas segitiga. Baik, di fungsi utamanya kita gunakan JOptionPen ya. Kita simpan dalam variabel ya teman-teman ya. Langsung aja deh. Jari-jari ya, jari-jari apa? Integer ya. Berarti teman-teman integer jari-jari nama variabel gitu ya. Sama dengan apa teman-teman? Ya. Ya, kita bisa gunakan itu ya, apa namanya? JOptionPen. JOptionPen. Ya, gitu ya, JOptionPen. Terusnya apa? So message dialog ya, teman-teman ya. So input dialog, mohon maaf. Input dialog. Ya, masukkan apa teman-teman? Pertama, jari-jari. Oke. Lalu setelah dimasukkan, disimpan oleh apa teman-teman? Variabel jari-jari, tapi ini pasti incompatible types. Nah, kan harus di konversi ke tipe data integer. Gimana cara konversinya teman-teman? Integer, nah gitu ya. Integer, terusnya parse integer. Kita ketik lengkap dulu deh. Integer dot parse, ya maaf. Integer dot parse integer. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman seperti itu. Oke, ini yang pertama. Jadi dinamis ya teman-teman ya, nggak di hardcode. Kita nggak ketik manual. Yang kedua apa teman-teman? Yang kedua masukkan alas dan tinggi float, Pak, tipe datanya. Oke, ini saya copy aja ya, biar cepat. Nah, berarti di sini float alas gitu ya. Alas. Nyetaknya nanti teman-teman di mainnya ya. Untuk kalimatnya ya. Kalau float berarti gimana konversinya? Float dot parse apa teman-teman? Float. Nah, gitu ya. Masukkan apa teman-teman? Alas. Ya, kasih spasi dulu boleh. Ini titik 2 spasi gitu ya. Titik 2 spasi. Terakhir ya, teman-teman memasukkan apa? Tinggi. Ini untuk segitiga nih ya. Float tinggi, ini masukkan tinggi. Ya, teman-teman, di sini berarti sama, cuma variabelnya kita ganti tinggi. Oke, teman-teman, gitu ya. Ya udah, kita panggil deh terakhir. Kita cetak ya. Cetak sekaligus plus panggil fungsi ya. Baik, teman-teman, boleh lihat slide dulu. Ya, system out print ln luas lingkaran dengan jari-jari berapa, luasnya memanggil fungsi gitu ya. Oke,
Mudah ya teman-teman. System out println ya. Luas lingkaran, kita konket aja teman-teman ya. Lingkaran dengan jari-jari spasi konket apa teman-teman? Jari-jari. Ya, di sini jari-jari ya, teman-teman. Ya, sama dengan konket. Ya, string spasi sama dengan spasi konket. Nah, panggil deh fungsi untuk mencari luas lingkaran. Apa nama fungsinya teman-teman? Luas lingkaran. Luas lingkaran, kontrol space aja ya. Menerima jari-jari, parameter jari-jari. Oke. Sekarang kita cetak lagi, teman-teman. Nih, copy paste aja gitu ya. Luas lingkaran dengan luas segitiga teman-teman ya. Luas segitiga dengan apa teman-teman? Pertama alas gitu ya. Ini kalimatnya bebas ya. Terusnya kita concat lagi. Ini terakhir ya, concat lagi dengan apa teman-teman? Dan tinggi spasi sama dengan spasi concat apa teman-teman? Tinggi ya. Usah pakai sebarkan ya di sini ya. Berapa luasnya? Sama dengan ini concat lagi. Luas apa teman-teman? Luas segitiga. Luas segitiga menerima dua parameter. Pertama alas ya. Di sini define-nya A sama T Pak, tapi kalau implementasinya alas sama tinggi nggak masalah ya, karena yang penting fungsi didefinisikan menerima berapa parameter? Dua di sini. Berarti di sini juga harus dua ya, dan bertipe data float. Pertama alas. Jadi nanti di sini memanggilnya dengan variabel yang disesuaikan dengan diimplementasinya. Koma sama apa? Tinggi. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman di sini ada sampel bagaimana kita membuat dua fungsi yang nanti return mengembalikan nilai dipanggil ketika dieksekusi di fungsi utama dengan memasukkan jari-jari alas dan tinggi, lalu semuanya di casting ya. Jari-jari castingnya ke integer pas integer, alas dan tinggi ke float gitu ya. Kita eksekusi teman-teman, run file. Oke, masukkan jari-jari misalnya 15. Masukkan alas misalnya 8. Masukkan tinggi misalnya 10 gitu ya. Oke, nanti dapat nih teman-teman ya. Hasilnya di sini Pak. Pak, hasilnya jangan di sini dong Pak. Hasilnya menggunakan apa? J option pen apa nama teman-teman? Message ya, J option pen message dialog gitu ya. Ya boleh, nggak apa-apa. Untuk mencetaknya boleh di terminal, boleh juga lewat apa teman-teman, lewat J option pen ya. Baik, saya buat di bawahnya nih. Gimana teman-teman? J option pen dot apa teman-teman? Message dialog gitu ya. Jangan lupa kita lihat dulu ya latihan sebelumnya. IO ya teman-teman ya, yang menggunakan box pasukan ya. So message dialog 0 gitu ya. Oke, sama-sama ya. So message dialog, nah ini fungsinya banyak teman-teman, nggak usah dihafal ya. So message dialog apa? 0 pertama ya, lalu yang ada di sini pindahin teman-teman ya. Ini pindahin gitu ya. Ini copy, pindahin kemari. Ya, lalu di concat lagi teman-teman ya, concat. Ini belum berakhir. Ini pindahin lagi nih. Ya, sampai sini. Oke, teman-teman gitu ya, copy, paste. Ya, luas lingkaran dengan jari-jari berapa, nanti luasnya sama dengan berapa, lalu di concat lagi. J option pen, sebentar, ini not statement void ya. Oke,
Oke ya teman-teman, intinya sih sudah jalan, cuma kita mau tampilkan di sini ya. Lalu ya menampilkan pula ya backslash n ya kalau mau pindah baris ya, backslash n. Luas segitiga dengan alas berapa dan tingginya berapa, nanti luasnya berapa gitu ya teman-teman. Oke, mungkin kurungnya nih, oh iya nih jangan ditutup dulu. Oke, pasangannya harus pas. Nah, gitu ya. Luas lingkaran dengan jari-jari berapa, luasnya berapa. Lalu luas segitiga dengan alas berapa. Tapi nggak pindah baris nih ya. Kalau pindah baris apa teman-teman? Backslash n. Nanti luas segitiga berapa. Berarti teman-teman ini saya komen ya. Kalau komentar banyak baris gimana teman-teman? Slash bintang diakhiri dengan apa? Bintang slash. Ya, oke teman-teman, klik kanan format biar rapi dulu ya. Ya, kan rapi ya, enak ya. Oke, klik kanan apa run file. Ya, masukkan jari-jari 15, masukkan alas 12, masukkan tinggi 14. Nah, luas lingkaran dengan jari-jari 15 sekian. Luas segitiga dengan alas sekian dan tinggi sekian sama dengan sekian gitu ya. Baik, teman-teman, demikianlah pembelajaran tentang metode atau fungsi. Fungsi itu ada yang void tidak mengembalikan nilai dan ada yang return mengembalikan sebuah nilai gitu ya. Baik teman-teman, terima kasih. Tetap semangat belajar Javanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.